Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV, channel tutorial servis lampu dan elektronik eksperimen lainnya. Pada video kali ini kita dapat target servisan ya lur. Di sini kita ada 4 buah lampu yang akan kita servis, dan di sini saya memilih ini. Nah, ini 3U 24 watt kalau nggak salah ya, kalau nggak 23. Kita lihat saja. Untuk cara membuka casing dari servis lampu ini, jadi kita posisikan kaca itu berada di atas. Nah, jadi jangan sampai di bawah ya, jangan sampai kebalik. Jadi kita harus meletakkan kaca lampu di atas, kemudian kita tekan menggunakan jempol ke atas ya, sambil kita congkel. Nah, memang kalau tekniknya salah, biasanya untuk membuka casing lampu ini agak susah ini. Nah, itu jadi jempol kita sambil menekan ke atas, ke arah kaca ya, sehingga nanti ketika kita membuka casing ini sangat mudah. Kita cek cetisnya, nah, dan terlihat cetis sedikit. Dan ini kita cek kaca menggunakan anti konslet dengan meletakkan 2 probe AC ke filamen lampu. Nah, ini anti konsletnya. Dan untuk cara pembuatan dari anti konslet ini sudah kita bagikan ya videonya, bisa kamu lihat di channel ini. Nah, kemudian di sini, nah, saya shortkan ya. Setelah kita kasih arus di bagian lampu, kita sambungkan di bagian yang putus. Biasanya kalau drivernya masih normal, dia akan berkedip seperti yang terlihat di video tadi. Bisa kamu ulangi videonya, nanti kelihatan dia ada kedipan di bagian kaca lampu, dan itu menandakan biasanya driver dari lampu hemat energi ini dalam keadaan menyala. Nah, bukan keadaan normal ya, keadaan menyala. Karena untuk kenormalan kita cek secara fisik, dan juga kita cek elko nya dia kembung apa enggak, solderan dia solderannya dia retak apa enggak. Jadi untuk tahap awal memang kita cek seperti itu tadi. Yang penting kelihatan menyala. Untuk kenormalan dari semua komponen nanti bisa kita lihat. Dan di sini kita cek ya. Ini bagian starter. Nah, 2 pin. Ini tidak kita pakai kalau kita cek driver menggunakan beban kaca ataupun beban lampu LED ya. Jadi kita jepitkan di bagian selain starter, bisa kita lihat. Jadi memang untuk awal-awal memang kita harus memperhatikan. Ini insya Allah sudah lengkap ya videonya. Tadi bagian starter sudah saya kasih panah, karena bagian starter ini tidak nyambung ke drivernya ya. Nah, jadi kita sambungkan di bagian 2 pin selain starter, kemudian kita nyalakan. Nah, jika menyala seperti ini, nah, berarti drivernya dalam keadaan menyala. Nah, oke. Untuk selanjutnya, tentu saja kalau kacanya putus ini tidak bisa kita akali ya. Jika kacanya ini filamennya sudah putus, karena yang putus ada di bagian dalam kaca. Kalau kita sambungkan, kita jumper, biarpun menyalakan, tetapi drivernya nanti, mesin lampu hemat energinya nanti akan cepat rusak ya. Jadi kita harus mengganti dari kacanya ini. Nah, kita menggunakan di sini 4T ya. Kalau di sini nyebutnya 4T. Jadi dia ada 4 kali lingkaran dari kacanya. Ini menandakan untuk ukuran 23 watt ini. Tetapi kalau yang 3 lingkaran setengah, dia biasanya digunakan untuk 18 watt sampai 20 watt kalau di daerah saya. Ini kita
mengikis casingnya sambil kita bakar di bagian casing, karena kalau tidak kita bakar dia dalam kondisi dingin dia akan keras dan juga sulit kita kerok ya, sulit dibentuk casingnya. Tetapi kalau dia dalam kondisi panas atau baru kita bakar, dia akan mudah kita kikis menggunakan ujung cutter ya. Nah, jadi hanya untuk memudahkan ketika kita mengubah model dari casing lampu Philips yang 3U, kita rubah ke spiral. Nah, ini sama saja, jadi nggak ada beda. Meskipun 3U spiral, kalau menurut saya mending kita pakai yang spiral karena lebih aman dari tekanan. Karena spiral ini lebih kuat dan juga cahayanya juga lumayan sangat terang sekali. Dan kita berikan ini lem G ya, lem Korea. Usahakan memilih lem Korea ini, kita memilih yang original. Nah, jangan pilih yang KW karena nanti daya rekatnya juga kurang sempurna ya. Kalau kita pakai yang original, dia biasanya sangat cepat sekali keras dan juga sangat kuat. Nah, selanjutnya kita tempelkan ke kertas. Usahakan yang warna putih kalau nggak ada. Kalau memang darurat bisa pakai kertas warna lain. Dan di sini kita beri lubang sesuai dengan lubang yang akan kita kasih kaca ya. Nah, kemudian kita lebarkan lubangnya sampai kaca bisa masuk ke dalam casingnya. Dan untuk yang perlu diperhatikan saat servis lampu untuk penggantian kaca, di sini kita jangan sampai memaksakan kaca. Jadi kita stabilkan kaca sesuai dengan posisi lebar dan juga ciutnya kaca. Jadi kita tidak boleh memaksa kaca untuk semakin lebar atau semakin ciut. Nah, kenapa tidak boleh? Karena ketika kaca ini panas, dia akan memuai ya, menjadi lebih panjang. Jadi kalau kita sudah memaksakan lebar, nanti kacanya ini akan pecah. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu. Jadi ketika kita mengikis dari casing lampu tadi, kita harus memberikan celah yang lumayan, karena nanti ada kertas yang masuk ke dalam casingnya. Nah, seperti itu ya, di gambar ada kertas-kertasnya. Jadi kalau kita sudah kereskan dari tadi, kalau kita beri kertasnya tadi, nah, nanti akan sangat sulit kita masukkan karena sudah ngecrash dan ketambahan dari kertasnya tadi. Setelah masuk seperti ini, tinggal kita berikan lem G, lem Korea tadi ya. Dia nanti sudah kuat. Kemudian jika memungkinkan ada lem silikon juga kita tambahkan juga nggak apa-apa. Dan di sini kita cek ada beberapa pin yang sudah retak-retak. Nah, ini harus kita sambungkan, terutama di bagian input AC dan juga di bagian elko, karena sangat fatal sekali kalau elkonya nanti sedikit lepas. Nah, biasanya dia akan merusak dari driver karena driver sudah tidak seimbang tegangannya, sehingga transistor kerjanya lebih berat dan menjadikan lampu tidak stabil dan transistor menjadi rusak. Di sini saya hanya menyolder beberapa saja. Sebenarnya kalau lebih baiknya kita solder semua dari jalurnya, komponennya semuanya kita solder, itu yang paling baik. Nah, selanjutnya ini tinggal kita pasang saja di bagian kacanya. Dan untuk lampu yang ini saya buka dulu ya, karena saya ingin cek di bagian elko nya, karena elko ini terkadang dia sudah gembung menjadikan
lampu ini agak bergetar dan kacanya nanti juga akan mudah putus. Jadi kita antisipasi, karena dia tadi berada di atas elko-nya, saya tidak bisa melihat elko ini dalam kondisi normal atau tidak normal. Nah, jadi saya lepas dan saya cek atas dan juga bawahnya. Tadi terlihat ya di bagian bawah elko. Nah, dan di sini saya solder juga karena ada beberapa pin yang retak-retak ya. Itu tadi di bagian pin out saya solder ulang. Kemudian kita pasang sesuai pinnya ya, 1 2 3 4. Jadi yang sisi samping 2, yang sisi sampingnya juga 2. Nah, dan kemudian kita lilit menggunakan alat pelintir kawat. Nah, untuk alatnya ini bisa dibeli di toko online ataupun bisa kamu bikin sendiri menggunakan cop dari cop untuk memompa bola ya. Dipotong kemudian jadikan satu, dijadikan alat pelintir kawat filamen. Dan videonya sudah saya bagikan mungkin sekitar setahun yang lalu untuk membuat dari alat pelintir kawat filamen untuk servis lampu ini. Nah, kemudian setelah sudah kita lintir dan kita berikan kertas ya, supaya apa? Supaya jalur dari PCB ini tidak menyentuh dari kawat kaca ya. Karena kita tahu tadi posisi kawat ada di bawah driver lampu hemat energi ini. Nah, kita coba dan hasilnya bior ya, sangat terang sekali. Kemudian kita pasang dan di sini ada pin ya, pin kemudian kita luruskan dengan pin itu. Nah, jadi kita luruskan di bagian cekung dan juga cembungnya agar casing nanti bisa kembali rapet ya. Karena kalau kita salah memasang dari casing lampu ini juga akibatnya nggak terlalu fatal sih, kan, tetapi kurang rapi saja. Jadi kalau kita mengerjakan servis, kita harus memperhatikan keawetan dan yang kedua adalah kerapian. Karena kalau rapi, insya Allah juga pelanggan kita akan senang. Nah, di sini menyala sangat terang ya, dan kondisinya juga normal. Kemudian tinggal kita kasih stempel segel, harga dan juga tanggal ketika kita servis lampunya. Dan untuk biasanya saya juga memberikan garansi 1 bulan untuk servis lampu ataupun penggantian kaca ini. Nah, tinggal kita tulis tanggalnya, kemudian kerusakannya apa, dan juga harga dari jasanya. Nah, ini untuk tabung 23 watt saya biasanya menarik 16.000 ya, mungkin di beda tempat juga beda. Oke, terima kasih. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe karena kedepannya kita upload video yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.